Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Halo, kembali lagi bersama saya Aleam Sebara. Kali ini kita akan membahas tentang polinom Maclaurin. Ya, polinom Maclaurin ya tentunya sama aja dengan polinom Taylor, hanya kita meninjau di A sama dengan 0. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, jadi ini ya kita bisa mendapatkan polinom seperti ini dengan tadi mensubstitusikan A-nya sama dengan 0. Jadi ini persis polinom Taylor ketika A-nya sama dengan 0. Nah, ketika A-nya sama dengan 0, maka si polinom Taylor tadi kita sebut sebagai polinom Maclaurin berorder n. Oke, contoh polinom Maclaurin berorder n untuk fungsi f(x) sama dengan cos x. Kemudian dengan polinom Maclaurin berorder 4 itu kita akan menaksir nilai dari kosinus 0,2. Nah, karena di soalnya diminta untuk n sama dengan 4, berarti seperti pada video yang sebelumnya kita akan memerlukan turunan dari f sampai turunan yang keempat ya. Kita akan buat tabel, kita turunkan si fungsi cos x ini sebanyak paling tidak sampai 4 kali ya, sampai 4 kali seperti ini. Oke. Sehingga dengan melihat nilai dari turunan ke n-nya di titik 0, kita dapatkan pola seperti ini: 1, 0, min 1, 0. Kemudian 1, 0, min 1, 0. Dan selanjutnya akan berulang-ulang si 4 suku barisan yang pertama ini: 1, 0, min 1, 0. Dan selanjutnya ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan nih P4x-nya apa. Jadi apa P4x-nya? Atau Pnx-nya aja sekaligus ya. Kita bisa lihat polanya. Jadi 1 per 0 faktorial 1. Berikutnya koefisiennya 0. Kemudian baru muncul lagi untuk koefisien x kuadrat. Min 1 per 2 faktorial. Berikutnya 1 per 4 faktorial. Dan selanjutnya seperti itu ya. Dan bisa kita perumum penulisannya seperti ini. Ya. Untuk sampai berorder n, agar ini kemunculannya sampai x pangkat n, maka ini si tandanya kan berganti tanda ya. Ini akan sesuai dengan tanda dari min 1 pangkat n per 2. Nah, dari situ kita bisa khususkan diri ketika n-nya sama dengan 4 ya. Sehingga didapat seperti ini. Kita potong tadi si deret Taylor-nya sampai kemunculan x pangkat 4. Jadi kita dapatkan P4x seperti ini. Sehingga si nilai cos 0,2 ini bisa kita taksir dengan nilai polinom Maclaurin berorder 4 di titik 0,2. Kalau kita hitung nilainya adalah sekian ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai cos yang sesungguhnya, ini kita lihat bahwa si bilangan ini cocok dengan nilai yang sesungguhnya sampai berapa angka di belakang koma nih? Sampai 6 angka di belakang koma. Dan apakah ini cukup baik? Ya, bergantung kebutuhan Anda. Misalkan kalau Anda bekerja dengan hal-hal yang skalanya sangat kecil gitu, mungkin cocok 6 angka di belakang koma belum cukup baik. Mungkin ya. Tapi jadinya ini bergantung kebutuhan yang menggunakan. Ketika kita ingin menaksir nilai suatu fungsi dengan menggunakan deret, dengan menggunakan polinom Taylor atau menggunakan polinom Maclaurin-nya. Oke, nah ini saya akan tekankan lagi perbedaan terminologi antara order dan derajat. Kenapa kita tidak menggunakan derajat dan alih-alih kita menggunakan order ya. Jadi tadi si order itu menunjukkan kita mengambil polinom Taylor atau polinom Maclaurin-nya sampai kemunculan x pangkat n ya. Nah, akan tetapi si koefisien x pangkat n-nya sendiri bisa jadi 0. Jadi sebagai contoh ini polinom Maclaurin berorder 5 dengan polinom Maclaurin berorder 4 ini sama-sama polinom yang ini. Kenapa? Karena koefisien dari x pangkat 5-nya itu adalah 0. Jadi sebetulnya P5x itu ada tambahannya lagi. Ditambah 0 kali x pangkat 5. Tapi karena 0, ya kita nggak perlu tuliskan secara eksplisit. Jadi dapatnya adalah ekspresi yang ini. Demikian juga dengan P7x dan P6x. Keduanya diberikan oleh
polinom Maclaurin atau sebuah polinom berderajat 6. Ya. Nah, kalau kita bandingkan nih beberapa polinom tersebut, kita lihat ini fungsi yang ingin kita taksir adalah fungsi cos X yang ini. Ya. Kita lihat ketika ordernya 1 ini cuma seperti ini. Jadi ini cuma cukup bagus menaksir titik yang sangat-sangat dekat dengan X sama dengan 0 saja. Semakin tinggi ordernya, ini P2 dan P3X ini menjadi kuadratik, ya. Jadi dia semakin luas lingkup taksirannya. Tadinya mungkin yang ini hanya cukup bagus itu untuk yang betul-betul sangat dekat dengan 0. Tapi kalau kita gunakan ini, yang kuadratik ini, ya mungkin lebih lebar range-nya. Semakin tinggi semakin lebar range-nya. Kita bandingkan misalkan dengan P6 ini. Lihat P6 ini sangat-sangat baik menaksir fungsi fx sama dengan cos x. Paling nggak mungkin sampai -1, di antara -1 sampai 1 gitu. Si P6 dan P7X ini masih cukup baik menaksir nilai cos, ya. Jadi idenya semakin tinggi ordernya maka semakin baik taksirannya. Oke, sebagai latihan Anda bisa mencoba mengerjakan soal yang terlihat di layar. Demikian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.